Jumpa lagi bersama aku Dimas. Kali ini aku mau membahas tentang perasaan atau gelisahnya seorang anak perantauan. Karena tuh saya lihat di sosial media tuh banyak banget membahas tentang anak perantau tuh tidak boleh pulang. Karena apa? Karena kalau pulang itu takutnya membawa virus gitu. Memang itu benar, itu sebuah imbauan, tapi kadang sebagian anak perantau itu tidak menaati atau tidak menghiraukan sebuah peraturan yang dibikin oleh pemerintah. Bertepatan mau menjelang Ramadan atau Lebaran, jadi kebanyakan orang tuh udah berbondong-bondong atau udah melakukan mudik dari mulai sekarang karena juga takut kena virus COVID-19 atau COVID-19 gitu. Kenapa pada pulang atau mudik? Karena kalau bagi orang pekerja, buruh atau karyawan biasa atau yang digaji per hari, bagaimana dia makannya kalau misalnya dia tidak punya uang sama sekali? Bahkan banyak yang lockdown. Jadi tuh PT-PT atau perusahaan, bahkan mal-mal udah ditutup. Pasar sebagian udah ditutup. Kita mau makan pakai apa gitu? Kayak seperti saya. Mungkin perasaan saya sekarang lagi cemas dari kemarin-kemarin. Bagaimana menghadapi dengan uang yang pas-pasan. Apalagi tinggal di ibu kota. Ibu kota Jakarta ini adalah zona merah di mana pusat keluar masuk luar kota atau antar negara itu pusatnya di ibu kota Jakarta. Apalagi banyak banget orang yang merantau dari desa ke kota itu pusatnya di ibu kota Jakarta. Nah, bagaimana orang yang perantau tuh di ibu kota itu tidak geger dengan adanya virus corona ini? Makanya orang-orang tuh berbondong-bondong mudik dari mulai sekarang. Saya juga mengalami seperti itu, tapi bagaimana gitu. Jadi emang udah resikonya kita nyari uang. Kalau kita pulang juga sama aja, di rumah juga kita lockdown gitu, harus di rumah, nggak bisa kemana-mana gitu. Di Jakarta ya sama gitu. Jadi pokoknya gitu, buat kalian yang menonton video saya atau yang lagi menonton saat ini, ayolah kita bareng-bareng biar Indonesia tuh terbebas dari virus corona. Karena kalau kita tidak menaati atau tidak menaati sebuah peraturan dari pemerintah, kalau misalnya Indonesia tuh di lockdown semua gitu, kalau sekarang kan belum. Jadi kalau misalnya semuanya, kita harus bagaimana gitu. Kalau sekarang kan misalnya belum 100%, jadi kita masih banyak yang beraktivitas, masih kerja lah, masih gini. Karena saya lihat di berita-berita semakin lama semakin naik gitu orang yang kena virus corona ini. Nah, makanya bagi yang belum mudik itu semakin panik gitu. Orang yang beraktivitas saat ini mungkin mereka yang memang benar-benar membutuhkan penghasilan dari buat membayar tagihan lah, mana listrik, kontrakan, makan, anak misalnya. Belum BPJS, belum bank yang berat tuh emang ngebank. Terus belum leasing tuh dari motor itu. Namun mungkin seperti itu. Karena kenapa? Saya juga merasakan, mungkin saya ada tanggungan dari salah satu pihak lah gitu. Jadi gue merasa juga takut gitu. Bagaimana saya nanti membayarnya kalau misalnya saya libur kerja atau tutup lama gitu. Makanya saya pikirin tuh seperti itu. Saya lebih sayang keluarga dibanding diri sendiri gitu. Kalau misalnya saya pulang, sama aja bakal mengkhawatirin teman-teman atau keluarga, bahkan masyarakat, bahkan kerabat, bahkan yang di perjalanan. Karena kita tidak mungkin pulang
nggak bakal ketemu orang, pasti ketemu gitu. Nah kita nggak tahu sehat apa tidak gitu, karena kita dari ibu kota Jakarta. Makanya aku tetap tinggal di ibu kota Jakarta walaupun keadaannya sedarurat apapun, karena saat ini memang benar-benar apa ya, situasi semakin dekat di zona merah, apalagi maraknya hoax deh pokoknya kayak gitu, di posting-posting sosial media. Jadi bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ayolah sama-sama kita menjaga atau jangan bikin takut orang gitu, karena tuh warga 62 tuh dikit-dikit tuh terpengaruh. Makanya kita tuh janganlah bikin berita-berita yang tidak sesuai fakta, biar tuh cepat selesai gitu. Sama orang emang panik, emang benar-benar apa ya, pokoknya intinya semoga Indonesia tuh ekonominya lebih membaik lagi, lebih stabil lagi, dan corona atau virus corona cepat berlalu dan cepat hilang. Kalau bukan kita sendiri yang apa ya, memahami atau menyadari, siapa lagi gitu. Pemerintah menghimbau banyak warga yang tidak apa ya, tidak memperhatiin atau tidak menghiraukan gitu. Jadi di video ini kali ini saya berbagi cerita tentang diri saya sendiri ataupun keadaan yang anak rantau alami. Mungkin semuanya orang yang merantau tuh panik, yang terutama tuh pasti bingung karena takut nggak makan gitu. Ya pokoknya semoga Indonesia ataupun di ibu kota Jakarta semoga sehat selalu, terhindar dari virus corona ataupun virus corona cepat berlalu. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita apa ya, baik-baik saja dimanapun kalian berada. Buat kalian yang emang nggak penting-penting banget, lebih baik kalian di rumah bila mana kalian punya banyak stok makanan atau memang punya banyak duit gitu. Mungkin kalau buat kalian yang emang benar-benar banget tidak kerja itu tidak makan, tidak kerja itu tidak bisa bayar cicilan, ya terpaksa gitu. Saya juga seperti itu gitu, modal nekat gitu. Kalau saya tidak kerja, bagaimana saya makan? Kalau saya tidak kerja, bagaimana saya bisa bayar buat tempat tinggal gitu. Karena tinggal di ibu kota Jakarta itu tidak semudah tinggal di desa. Karena kalau di desa mah gampang ya, orang-orang pengen pulang ya, kalau di kampung kan makan seadanya atau masih bisa terbantu lah. Kalau di Jakarta kita mau jadi apa gitu ya. Mungkin sekarang banyak banget sebagian orang-orang yang membantu dari warteg lah, yang kasih makan gratis gitu. Itu terbantu banget buat Jabodetabek. Saya kemarin baca di sosial media sih, alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak yang menyadari seperti itu, bisa saling tolong menolong. Mungkin segitu aja cerita dari saya, ataupun apa ya, curhatan dari seorang anak perantau. Mungkin bisa saling memahami bagaimana cara menghadapi virus corona COVID-19 ini. Oke guys, semoga kalian sehat saja.